Oleh itu pada kesempatan malam ini saya dengan undangan bahwa yang kami tausiah ini duet ustaz istimewa sekali ya. Duet Ustaz HM Berisur dan Ustaz Hikam nanti ini Ketua BSM Ungaran ya. Masya Allah berhormat sekali. Kedua beliau sudah siap dengan anggotanya yaitu monggo ya bagi waktu karena ada pertanyaan yang harus dijawab oleh para mereka itu ibu disimak nanti boleh tanya jawab agar lebih jelas apa yang menjadi masalah pada hari ini. Selanjutnya untuk Senin depan kita melakukan Bu Ustazah Ida Bahrul dengan tausiahnya ya. Seringan-seringan ini biar tidak bosan ya. Begitu. Berada itu yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar. Untuk itu saya pokok abdulkan Ustaz HM Berisur dan Ustaz Hikam untuk dimulai. Kemungkinan melalui ya sekitar 20 menit ya. Habis itu ada tanya jawab. Demikian, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Risun siap? Ya. Ya, mari kita bareng-bareng dengan salam. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para jamaah, jamaah. Pada sore hari ini nanti kita akan diisi oleh Ustadz Risun. Selamat sore Ustadz Risun ya. Dan saya sebagai asisten. Waduh, diwale. Rodi itu billahi rabbah wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Inna sholati wa nusuki wa mamahya wa mamati lillah. Yang saya hormati Pak Bambang selaku mentor kami ya, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku semuanya. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka pengajian buka bersama ini. Walaupun hujan rintik-rintik ini malah kelihatannya menambah nafsu kita makan ayam kriuk ini semakin besar ya. Dan nanti mungkin yang kurang bisa bawa pulang karena masih banyak nih kelihatannya. Yang paling nggak mubaliknya. Paling mubaliknya. Honornya dus-dusan gitu ya. Di suatu sore, sahabat Rasulullah itu bertanya, ya Rasulullah, siapa yang harus saya baktiin? Harus berbakti. Ternyata Rasulullah Umi, ibu, ya. Kemudian siapa lagi Rasulullah? Umi, Umi baik. Ini yang kedua Umi. Yang ketiga siapa lagi Rasulullah? Umi lagi. Loh, kok Umi lagi? Terus tanya lagi siapa lagi ya Rasulullah? Akhirnya baru Bapak Abi. Ini menandakan bahwa apa? Sesuai dengan judul pengajian pada sore hari yaitu Madrasatul Ula, yaitu pendidikan dini hari ya. Jadinya ibu adalah orang yang paling harus kita bakti atau kita hormati, harus kita patuhi. Ini seorang figur seorang ibu. Kenapa Rasulullah menyatakan Umi 3 kali? Ternyata ada maknanya. Siapa yang tahu ya? Kita kajian ya. Bojone telur. Bojone telur. Masuk akal juga ya. Masuk akal juga. Siapa yang tahu coba? Kenapa sampai Rasulullah menyatakan Umi itu 3 kali? Kok enggak 1 kali, 2 kali, 3 kali atau 5 kali? Ini saya kasih bocoran ya. Bahwa karena seorang ibu itu satu, mengandung. Ya, perhatikan ini ya. Yang kedua, ya, itu melahirkan. Yang ketiga, menyusui. Nah inilah kenapa dasarnya Rasulullah itu mengatakan itu 3 kali. Karena yang sangat event penting itu adalah yang 3 tadi. Paham Bapak dan Ibu? Paham. Jadinya pada kesempatan ini kita itu kalau
ini alhamdulillah bahagialah yang masih punya ibu yang masih sugeng ya, kita bisa betul-betul berbakti pada beliaunya ya. Ya contohnya ini Bu Titik masih punya ibu bisa berbakti, kemudian Bu Jarot juga punya ibu ya. Kayaknya ada yang masih punya ibu nggak? Ibu Tiri ya? Oh, Mbak Aida ya. Datang apa nggak ada Mbak Aida? Oh, nggak ada ya. Nah inilah, maka yang punya itu adalah kesempatan untuk melakukan berbakti itu, dan tentunya pahalanya adalah surga. Apakah berbakti kepada ibu itu hanya dalam hadis? Ternyata tidak. Di Quran pun disebutkan bahwa manusia harus berbakti kepada seorang ibu. Yang paling menentukan sebetulnya itu ada 4 di surat Al-Quran ya. Tapi yang menunjuk ke kedua orang tua dan ibu adalah 2, yaitu surat Luqman dan surat Al-Ahqaf. Di sini dinyatakan bahwa seorang anak harus berbakti kepada kedua orang tua, utamanya ibu. Karena dan ini adalah koneksitas antara hadis Rasulullah, hadis dari hadis ini dikoneksikan dengan Quran itu ternyata nyambung sekali. Begitu ya Pak Lisun? Ya. Mungkin Pak Lisun mau menambahkan Pak? Mungkin ada info-info tentang ibu. Memang anak-anak itu pertama kali adalah didikan ibu ya Pak ya. Pertama kali bisa. Saya tuh masih ingat ya. Waktu saya menangis, saya masih ingat Pak sekarang. Saya menangis tuh mesti gaplok ibu saya. Gaplok ibu saya. Tapi saya sudah ingat gadulan bayi darah itu saya tuh ingat. Sudah lupa. Tapi waktu TK saya tuh nangis gaplok ibu di situ. Mabune kene iki brambang apa pekok lah kaya apa ngono pengok lah. Tapi kok bisa sedem ya Pak ya. Mana masih aku masih ternyanyi. Baunya tuh yo brambang yo baju ogah agak basah apa kan karena beliaunya habis ngasahi apa ngumbahi ya. Di sini tuh rada terus-terus itu Pak. Tapi yo ambune sedep banget inilah. Terus saya menganalisa. Oh iya, berarti memang seorang anak itu dengan ibunya itu ya memang harus berbakti. Wong nyatanya ibunya yang bajunya jari ya, ibu saya dulu waktu itu masih pakai jari-jarinya bawah aja ngangeni kok. Nah, kenapa kok nggak ngangeni? Karena misalnya nangis juga ngabruk lagi di pangkuan ibu di jari yang bau itu. Nyatanya lah bosan-bosan. Orang terus bau jari ganti itu nggak kan enggak kan? Rasanya kan kita nikmati kan. Inilah mungkin bapak-bapak masih ingat juga ya. Atau mungkin Pak Slamet ingat dulu. Atau ibunya nggak pakai jari ya? Pakai rok mungkin, daster apa sama aja lah. Mau Pak Sun ditambahin Pak, mungkin ada info-info, ada ibu yang bagaimana ya. Soalnya ada info juga ya Pak Sun. Seorang ibu itu waktu dia itu mau, ini cerita Pak ya, waktu mau tuh dinikahkan, waktu mau dinikahkan itu tidak mau calonnya itu Pak. Bahwa kemudian tuh dibunuh Pak, calonnya itu. Ya zaman dulu Pak ya, dibunuh. Terus setelah itu dia tuh menyesal terus dia tanya, loh kamu, aduh ya Rasulullah saya menyesal, saya sudah membunuh seseorang karena saya mau menikahi dia tidak mau. Terus gimana? Kamu masih punya ibu kandung? Pertama Rasulullah itu tanya itu, kamu masih punya ibu kandung? Sudah tidak punya, waduh berat. Ya. Yang kedua, ya sudah, kamu meminta ampun kepada Allah. Tetapi apa Pak? Kata-kata Rasulullah yang kamu masih punya ibu kandung, ternyata misalnya dia punya ibu kandung, mintalah maaf kepada. Luar biasa. Memang ada doa yang makbul oleh 3 wanita. Ya Pak ya. 1 anak perempuan, ya, istri dan ibu. Inilah doa-doa mereka yang kita harapkan, kita butuhkan dalam rangka untuk meniti kehidupan dunia akhirat. Monggo Pak Isu ditambah Pak, ada info lagi ya Pak. Mungkin ada ibu yang tante-tante gitu gimana gitu Pak ya. Ini melanjutkan saja ya pengajarnya. Saya mukadimah dari depan Pak Ita Al Ustaz. Jadi begini,
ini paling tidak tugas untuk menyampaikan latihan menyampaikan materi ini memacu, paling tidak ada satu manfaat bagi saya itu membuka-buka lagi, lagi buku-buku yang seperti ini bagus tapi nggak sempat baca karena diberi tugas. Iya, dan ini berarti Pak Bambang pinter ya. Saya dulu agak senang beli buku, tapi bacanya yang kurang telaten, sehingga sebenarnya ada buku juga yang Islamic Parenting ini sangat bagus menurut kami, karena saya lihat kalau di daftar isinya daftar isinya itu memuat hal-hal yang kaitannya dengan yang disampaikan oleh Pak Ibra itu juga sangat relevan, yaitu tentang hak anak atas kedua orang tua, kemudian juga kerjasama orang tua dalam mendidik, kemudian tahap perkembangan anak, kemudian langkah awal pendidikan, kemudian pola pendidikan dan faktor pendukung pendidikan. Dan satu buku yang inilah juga ketemu itu tentang dahsyatnya birrul walidain. Disebutkan bahwa untuk kita sebagai orang tua, kemudian kita bisa melihat bahwa sudah banyak orang yang membuktikan bahwa berbakti kepada orang tua, utamanya adalah ibumu yang mengandung selama 9 bulan dan menyusui sampai dengan 2 tahun. Kan itu, kan menyusui itu kan umumnya sampai dengan 2 tahun. Nah, kemudian ini mengandung satu kebaikan yang sangat tinggi, membentuk satu perilaku yang positif. Ya, di sini di dalam buku Birrul Walidain ini dicontohkan di sini adalah seperti Khairul Tanjung dan B.J. Habibie. Ini adalah sebagian kecil orang yang telah merasakan betapa dahsyatnya Birrul Walidain. Berbakti kepada orang tua bukanlah persoalan sepele, tetapi banyak orang yang sudah merasakan azab Allah Ta'ala karena murka pada kedua orang tuanya, karena tidak bisa memperlakukan orang tua dengan baik. Untuk itu Birrul Walidain, hikmah Birrul Walidain bagi anak yang berbakti, bagaimana sikap berbakti pada orang tua, baik ketika mereka masih hidup maupun ketika beliau itu sudah menghadap pada Allah, meninggal dunia. Ini sangatlah bagus tentang Birrul Walidain itu. Namun ada rujukan kita yang juga tidak boleh kita tinggalkan tentang bagaimana Birrul Walidain ini ataupun sikap anak terhadap orang tua. Itu adalah di dalam surat Luqman ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin ahli wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia akan berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Ketika mengandung kan memang lemah ya Bu ya. Artinya berbeda dengan kondisi ketika belum atau setelah mengandung. Dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Jadi tidak keliru dan memang satu keharusan bahwa orang tua dan anak ini masing-masing memiliki hak dan memiliki kewajiban. Bagaimana kewajiban seorang orang tua terhadap anaknya? Tentu karena orang tua, terutama ibu yang disebutkan di dalam materi yang disampaikan oleh Pak Eka tadi, ini memiliki peran sangat penting
di antaranya adalah sebagai pengasuh anak, tetapi juga sebagai pendidik utama, contoh teladan. Ibu ini berperan dalam membentuk karakter dan masa depan anak-anak. Jadi bisa dilihat secara real. Kalau saya dulu ketika masih muda itu senang-senangnya, muda dalam arti tugas terutama kan tugas pembinaan teritorial ya di wilayah kecamatan itu, sama itu waktu masih muda kan senangnya adalah diantaranya lah mengoperasi anak-anak yang bolos sekolah. Kemudian juga waktu mantri polisi itu juga saya ulangi, tapi saya tingkatkan lagi grade-nya, tidak hanya anak-anak yang bolos tapi yang ngamal, kemudian yang ngombe, yang tawuran atau yang berpotensi untuk itu. Sing pacaran bareng di Ya. Tokyo. Oh, dia di Ngapur. Kalau sing pacaran cekal ya? Pengadilan Pak maksudnya. Oh, di proses hukum. Jadi tipiring itu. Nah, itu pilih Pidananya. ya. Dan itu Untung aku biar gak cekal Pak. Oh. Pengakuan ini. Nanti tak bilang lo bilang sendiri. Bilang sendiri. Oke. Ya. Jadi sampai dengan juga kita tutup hotel di Tambak Boyo dan mau saya naikkan ke Bandungan itu saya sudah belum ada warning lampu hijau, sehingga ya sementara operasinya miras dan kos-kosan. Kos-kosan itu kalau di situ ada campur itu potensi untuk pelanggaran. Padahal perda kita itu mengatakan bahwa apabila didapati seorang laki-laki dan perempuan yang lain jenis dalam satu lewat dan dalam keadaan pintu ditutup, kita tidak harus melihat kejadiannya apa, tapi sudah bisa masuk delik itu. Ada pasalnya itu sanksinya tidak pidana ringan itu 5 juta atau kurungan 3 bulan. Nah, itu saya praktekkan karena waktu itu ketika awal tidak punya penyidik, kemudian kita sekolahkan penyidik PPNS itu, akhirnya kita bisa berbuat apa saja, bisa mulai miras, mulai bahkan ya karena di alun-alun Bung Karno itu sering kita dapati anak-anak itu bolos, padahal itu habis istri usah mau ujian di sana bolos ngombil, nggak pulang-pulang juga. Saya tanya apa nih dari mana, dari Alfamart atau dari mana? Berarti itu minum beralkohol itu ternyata dijual juga di situ. Dan sebuah surat pada koordinator regionalnya Alfa dan Indomaret, akhirnya saya minta untuk ditarik semua minuman-minuman yang beralkohol, dan itu artinya bersih. Sehingga dari hal-hal yang tadi pengalaman untuk di lapangan seperti itu, ternyata perilaku anak itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana pendidikan anak di keluarga. Jadi terutama adalah ibunya sempat enggak selama masa emas itu mendidik anak-anaknya itu dan juga memberikan contoh dalam hal-hal yang positif untuk menjadi karakter seorang pribadi anak yang baik. Kalau misalnya, makanya di sini disebutkan ada kerjasama orang tua, ya bapak dan ibu ini, kalau yang satu ngalor, yang satu ngidul, ya tentu hasilnya tidak maksimal dalam membentuk partai. Apalagi setelah itu keluar di lingkungan di luar keluarga itu ketemunya sekolah yang amburadul lingkungannya, dan pergaulannya yang lingkungannya beragam. Dan saya dapati bahwa anak-anak yang broken home itu berpotensi untuk menyimpang. Makanya ketika di alun-alun lama itu ada anak yang masih resik ya, itu ikut kelompok pang itu jam 8 itu masih tidur di situ. Dapat laporan dengan anggota sana, terus di Garut bawa kantor, itu yang masih bersih itu perempuan, cantik lagi. Itu ternyata setelah saya tanya, tak suruh mendampingi staf yang perempuan itu, kenapa kejadiannya bisa ikut itu, karena begitu kenalan sudah masuk grupnya ini, pang ini sudah tidak bisa keluar. Tidak bisa keluar dari ini karena ya ada ancamannya dan sebagainya, sampai tidur di jalan dan sebagainya itu. Kemudian dia secara pribadi oleh anggota ditanya gimana sejarah, memang perjalanan itu ternyata dia juga sudah
berupaya mau di rodok dan tapi masih bisa bertahan, katanya gitu, masih aman. Akhirnya jadi tes loh. Kemudian saya tanya, wes gini no, kamu keinginanmu apa sekarang? Saya ingin mandi, Pak. Jadi yang tadi udah berhari-hari ternyata tidak mandi. Akhirnya saya minta anggota di ruang kerja kan ada Pak. Terus belum selesai ya. Terus dimandi Pak. Yang awal ini satpol perempuan. Oh, tapi Pak itu sudah mandi ceweknya itu. Akhirnya saya hubungkan atau kita hubungi, dia masih mengingat nomor teleponnya orang tuanya, kemudian disebut. Dan itu yang konangan, Pak. Kalau yang sudah tindian, yang sudah pakai itu ya sudah susah itu, karena sudah masuk. Gitu. Jadi masuk cenderung ke riset. Umumnya penyebabnya apa Pak Rizul? Penyebabnya satu masih sarang orang ya, tua. kalau yang awal-awal itu saya itu adalah HP, Pak. Jadi HP itu merusak. Ketika dia tidak bisa mengendalikan apa yang menjadi konten-konten di sini, dia melihat hal-hal yang semestinya tidak dilihat, itu akhirnya ada. Itu sudah sejak awal itu HP itu pengaruhnya besar. Makanya dulu pernah saya sama Pak Nuryanto juga gitu, waktu polsek itu kecuali anak-anak yang anak-anak itu ya operasinya yang muspika itu. Tapi itu memang Aduh ya ikut operasi. Iya, ikut operasi. Mulanya awet mau. Iya. Jadi di sana itu di pergaulan mereka itu sudah ya makan yuk bareng kayak anu tuh Pak, ya misalnya nasi bungkus dia mungkin makan bareng. Jadi kebersamaannya, kekompakannya oke, tetapi ini pendidikan yang dengan jalanan itu sangat rawan. Jadi ini peran orang tua sangat. Peran orang tua kembali pertama kali adalah kenapa juga di dalam judul materi ini disebutkan adalah madrasah pertama kali adalah keluarga dan utamanya adalah oleh ibu. Ini sangatlah penting ibu sebagai sekolah pertama bagi anaknya. Jadi tentu saya ingat ada buku, cuman tidak ketemu juga saya cari, itu pendidikan anak sejak dalam kandungan itu ada. Mendidik anak, pendidikan Al-Quran sejak dalam kandungan itu yang mengarang Dr. Mustafa Ayi itu pondok pesantren Darussalam, Assalam. Jadi sering kan Pak ya, misalnya kan hamil gitu, iya hamil, ya dibacain Quran, kemudian sama wiridan artinya kita sendiri bisa murota lah atau tadarus dan sebagainya. Itu ternyata berpengaruh terhadap bagaimana anak itu nantinya. Dan tidak menutup kemungkinan, dan sekarang juga ada berbagai metode untuk menghafal Al-Quran itu, diantaranya adalah mengulang bacaan itu minimal 20 kali, itu artinya juga bisa menghafal. Dan itu banyak caranya, dan sekarang ini melalui media sosial itu insya Allah juga sangat membantu. Walaupun kita tetap berguru, kalau kita berguru itu artinya supaya kita bisa menanyakan sesuatu hal yang kita sendiri tidak bisa ada jawabnya, tidak bisa. Sehingga kita mempelajari Al-Quran, bahkan yang paling sederhana itu ya Bu Ida ya, dengan terjemahannya Bu Ida. Dengan terjemahannya ini Bu Ida ini juga sudah sangat aktif di situ, dan kawan-kawan beliau ini itu untuk mempelajari, kemudian ketika ketemu dengan guru, kemudian kita tanyakan yang kita tidak tahu atau kita ragu-ragu. Nah ini. Kemudian yang kedua, kecuali faktor tadi kalau sudah dewasa ya itu memang lingkungan pergaulan. Lingkungan pergaulan itu memang yang mendidik anak-anak kita, sehingga kalau ada peluang atau kesempatan untuk menyekolahkan anak dengan cara boarding itu sangat bagus. Dan sekarang juga ada. Maksudnya boarding pondok ya? Ya, pondok ataupun boarding school umum, asrama. Asrama kan? Ya, berasrama itu juga sangat bagus karena ada kepala madrasahnya, ada kepala. Ya, oke lah. Kemudian jamaah sekalian yang kami hormati, bahwa di dalam pemahaman kita tentang bagaimana kewajiban orang tua, tentu ada juga kewajiban anak. Kewajiban anak itu tidak
lain dan tidak bukan adalah bagaimana juga bisa kecuali berperilaku baik, karena akhlak itu Rasulullah diutus di dunia ini kan diantaranya adalah untuk membangun akhlak. Bagaimana akhlak terhadap mulai dari akhlak kepada Allah, pada Rasulullah, atau akhlak kita kepada Al-Quran, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada sesama teman sejawat, teman bergaul, juga sesama misalnya usia lebih muda, kepada anak-anak. Ini tentu semua ada di dalam Al-Quran. Untuk itu kembali bahwa ibulah yang menyiapkan jalan menuju kebahagiaan abadi bagi diri dan keluarganya. Kemudian yang penting juga di sini, peran ibu adalah sosok pertama yang mengenalkan kepada Tuhannya, mengajarkan pada nilai-nilai kehidupan dan akhlak dan moral. Sedangkan peran orang tua yang laki-laki atau ayah pada konteks al-umul madrasatul ula wal abu mudhiruha, ini adalah sebagai kepala sekolahnya itu bapaknya. Jadi yang mendidik itu anaknya, ibunya, dan kepala sekolahnya itu adalah orang tua atau bapaknya. Sehingga di dalam sini adalah urgensinya di lingkungan keluarga, terutama ibu, dianggap sebagai penting karena menjadi dasar bagi perkembangan karakter, sikap, dan nilai-nilai hidup anak. Saya kira itu. Iya, bagus. Terima kasih Pak. Jadi Pak Risun tadi juga menyampaikan pengalamannya, ya, kemudian sistem pendidikan dan sebagainya. Sebelum ditutup, saya akan menyampaikan ada 9 hadis tentang keutamaan berbakti kepada orang tua. Ya. Ini saya juga kaget ya. Antara lain ini adalah satu amal yang paling utama, yaitu kita berbakti kepada orang tua. Udah ada, kalau misalnya kita nggak berbakti kepada orang tua, maka amal-amal yang kita laksanakan itu ya ibaratnya itu hambar Pak. Ya. Ini yang mengejutkan lagi ada nih, jihad merawat kedua orang tua. Ternyata kita merawat kedua orang tua kita yang kita sayangi atau kita benci karena kan mereka udah tua, tingkahnya udah macam-macam ya Pak. Dan kita merawat itu namanya jihad Pak. Iya. Ya. Misalnya nggak usah jauh, ibu saya itu kupingnya udah nggak cetok ya, kan ngomong woi, nah nanti sono ngomong kayak opo ya, tapi ya itu ada jihad juga. Ini luar biasa loh. Mas Ahmad masih punya orang tua? Masih aman. Nah itu dijihati Pak. Jadi kalau misalnya sakit itu tetap dirawat. Ini bapak itu jihad Pak. Jadi jihad itu tidak hanya berperang atau bagaimanapun yang kita ketahui sekarang ya, ternyata merawat orang tua itu juga jihad Pak ya. Kemudian adalah membahagiakan orang tua. Kalau ini menurut saya relatif gampang lah kalau membahagiakan orang tua. Misalnya kita Pak Wadis kok muter-muter di Tasikmalaya, umpamanya gawake ketan, apa kan seneng ya Pak ya. Nah itu membahagiakan orang tua. Atau dikasih uang, orang tua kan seneng Pak. Gampang loh itu, tapi yang jihad barang itu yang paling luar biasa Pak. Kemudian yang keempat adalah surga di bawah kaki orang tua. Ibu Pak. Ya, orang tua utamanya ibu. Ya, walaupun orang tua kita tuh sikile rangen apa-apa ya kan. Apa ireng mergo kena apa kena areng ya loh. Tapi tetap surganya di bawah telapak kaki ibu. Artinya ini memang ya, letternya itu tidak seperti itu Pak. Letternya itu langkahnya ibu, tindak tanduk itu kita ikuti, kita contoh seperti itu. Jadi itu kaki kan Pak, surga di bawah orang tua, telapak kaki orang tua. Yang kelima adalah orang tua sebagai pintu surga. Ya, luar biasa kan. Jadi kita tuh jangan sok pinter, aku mau ibadah, aku mau cari surga. Jauh. Pintunya itu ada di orang tuamu. Saudaraku semuanya, orang tuamu adalah pintunya surga. Ya toh? Ya termasuk pintu kusen berarti orang tuamu. Ya benar ya Pak. Terus kemudian adalah yang kita ada obat panjang umur dan tambah rezeki. Ya, ini amin. Ya. Ini tentunya juga standar orang tua yang standar ya. Orang ada juga kan orang tua yang betul-betul maaf ya, brengsek kan juga ada orang tua, tapi tetap Allah itu tetap memberi satu ajaran bahwa kita harus hormat orang tua kita apapun seperti itu Pak. Kemudian
merawat orang tua sebagai jalan menuju surga. Merawat ya Pak, ini yang mungkin orang tuanya stroke, mungkin ada yang kakinya sakit, itu tolong dirawat. Itu adalah jalan menuju surga. Yang kedelapan adalah ridho Allah tergantung pada restu orang tua. Paham ya Pak ya? Dan yang terakhir adalah jalan menghubungi kedua orang tua yang telah meninggal. Jalan menghubungi kedua orang tua yang telah meninggal. Yaitu apa? Doa anak soleh. Ya kan? Jadi kalau hanya doa anak aja itu peluang makbul, yaitu anak yang soleh. Jadi itu tingkatannya itu pendidikan soleh itu luar biasa. Makanya itu mesti doa anak yang soleh. Supaya jadi soleh gimana? Nah, Itu ada seringan mau pertanyaan. Oh iya. seperti itu ya Pak ya. Iya. Jadi ini sudah ada 9 hadis yang kita sampaikan. Terus ini waktu kita buka diskusi pertanyaan. Kalau beda